Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallahu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nafsul mutmainah, irji ila rabbika radhiya mardiya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Amin. Semoga ketenangan nafsu mutmainah ada pada diri setiap saudara saya, ada pada setiap diri keluarga besar Jamaah Tauhid, para saudara-saudara Tauhid seluruhnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sela-sela perjalanan saya ini, kebetulan saya mohon maaf untuk pakaian saya seperti ini. Jadi pakaian saya ini saya posisi mendadak, jadi di sini dijebak oleh teman-teman. Nah, setelah kita ceritaan sebentar tadi, tiba-tiba saya disuruh sedikit berbagi ilmu buat saudara-saudara sekalian. Makanya untuk pakaian saya mohon maaf. Kebetulan saya nggak membawa pakaian yang biasa untuk ngaji. Jadi pakaian saya seperti ini. Mohon teman-teman jangan memperkarakan urusan dohiria atau urusan casing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi semoga para teman, para saudara, setiap kali saya menyampaikan tentang berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman kepada para saudara sekalian, semoga besar hikmahnya untuk cahaya, untuk matahari di dalam kehidupan ini. Amin. Karena dengan ilmu, impossible kita akan mendekat kepada Allah, akan tahu cintanya Allah, akan tahu kasihnya Allah, akan tahu tentang tanggung jawabnya Allah, akan tahu tentang kemahaakbaran Allah. Tanpa ilmu impossible kita tahu. Dan ilmu tidak akan pernah ada pada diri setiap saya dan para saudara sekalian kalau kita tidak mau belajar, tidak mau sungguh-sungguh, tidak memiliki niat yang betul-betul datang dari kesadaran kita. Jadi yang akan saya buka di sini, ilmu yang saya sampaikan ini ilmu yang sudah saya buktikan. Karena ilmu tanpa pembuktian hanya kebohongan belaka. Ilmu tanpa cocok dengan tindakan dan perilaku hanya kemunafikan aja bagi orang-orang yang bertopeng, berkedok atas nama teologi, atas nama ma'rifat, atas nama tauhid, atau atas nama apapun. Jadi apa yang keluar dari lisan manusia itu selalu senantiasa mencerminkan psikologis diri seorang manusia, termasuk saudara sekalian dan saya. Yang akan saya bahas di sini yakni salah satu bagian perjalanan proses di dalam memahami ilmu ketauhidan. Hubungannya nanti bagaimana? Hubungannya nanti termasuk dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan apa yang Allah sampaikan di dalam kitab suci Al-Quran. Bahkan hubungannya nanti tentang najis, tentang halal, tentang haram, tentang larangan. Hubungannya nanti bagaimana? Kita tetap mengotak-atik, mengolah kepada diri kita. Ada apa sih di dalam diri kita? Lalu berbicara tentang diri, kita sama-sama tahu setiap nama itu pasti ada wujudnya. Itu pemahaman ini bisa difahami dari pemahaman ma'rifatul asma. Setiap gembok pasti ada kuncinya. Setiap pintu pasti memiliki kunci. Dan kunci itu harus pas, harus cocok. Nah, berbicara tentang pintu, Allah banyak menyontohkan bagaimana tentang surga. Surga itu dari pintu utama kita masuk surga, di situ masih ada ruangan-ruangan lagi. Dari ruangan ada bilik-bilik lagi. Dari bilik masih ada banyak ribuan sekali di situ pintu-pintu dan kamar-kamar yang dipersembahkan untuk bagi para pencari surga. Pun dengan neraka. Neraka di situ satu kali kita masuk jahanam, satu kali kita masuk neraka lainnya, di situ ada pintu utama, kita masuk, ada ruangan. Dari ruangan ada sekian ribu kamar. Dari sekian ribu kamar ada sekian ribu bilik-bilik. Dan semua itu sayang, siapa tahu apa yang saya sampaikan menjadi motivasi untuk para teman, para saudara, para sahabat-sahabat semua. Khususnya teman-teman gaib, semangat sayang.
jangan pernah berhenti untuk melupakan ilmu. Jadi nanti hubungannya ke dalam diri, ada apa aja sih di dalam diri? Kita sama-sama tahu bagaimana orang itu memperturutkan syahwatnya, bagaimana orang-orang yang minum minuman keras masih berjalan di dunia-dunia yang notabene secara syariat seperti itu hukumnya. Belum lagi dulu pada masa dulu sekali, saya masih aktif di psikotropika. Saya banyak tahu orang-orang yang selalu sifatnya kurang, selalu kurang. Dengan apa? Dengan asap. Tidak ada kepuasan di dalam dirinya. Untuk mencari kepuasan, kekurangan di dalam dirinya, dia menghalalkan segala cara. Dia itu akan berbuat licik. Dia itu akan berbuat menghina orang lain, mencaci orang lain, meremehkan orang lain. Tetapi kalau dikasih asap atau psikotropika, dia itu pura-pura, oh kamu terbaik di dunia, oh kamu sangat baik. Nah, hubungannya dengan ini ada pintu-pintu apa sih di dalam diri kita? Kalau pintu itu terbuka, bagaimana nanti efeknya? Kalau pintu-pintu di dalam diri yang berhubungan dengan jiwa dan nafsu itu tertutup atau terbuka, nanti bagaimana? Saudara bisa lihat di keliling kiri kanan kita, di lingkungan saudara. Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin nantinya saudara perhatikan? Bagaimana nanti orang-orang yang sifatnya, mata hatinya, kolbinya tidak terbuka? Terbuka akan apa? Terbuka akan yang akan saya jelaskan. Jadi intinya nanti para saudara sekalian akan semakin tahu di dalam diri. Oh, kenapa saya itu kok seperti ini? Kenapa mayat itu diikat tali pocongnya, diikat perutnya, diikat kakinya? Ada rahasia apa? Termasuk mungkin para saudara tahu bagaimana orang-orang yang notabene mengikuti tausiah, mengikuti pengajian. Kenapa tatkala mengikuti pengajian sadar, kayak sadar, bahkan menangis, kayak tobat. Tetapi 7 langkah lepas meninggalkan tempat pengajian, 7 menit, 7 jam, 7 hari, dia akan kembali seperti kebiasaannya. Ada rahasia apa di sini? Dan rahasia itu sayang ada di dalam diri setiap yang memiliki jiwa, setiap yang memiliki akal. Dan saya sudah memasuki dimensi itu dan sudah melihat pintu-pintu itu. Naudzubillah, semoga Allah selalu senantiasa menjaga diri saya. Semoga saya tidak pernah memasuki pintu-pintu yang dilaknat, dilarang oleh Allah. Termasuk para saudara, semoga dijaga dari sifat-sifat itu. Jadi, sedikit saya bercerita, saya nggak butuh untuk dipercaya oleh para teman, para saudara, para sahabat, cuma pengalaman saya dulu. Pada waktu dulu saya masih membuka praktek psikologis, pada waktu saya masih merehabilitasi secara multi tentang banyak hal dulu. Ada salah satu yang datang, dia datang dengan kesadaran. Dan pintu hatinya membuka. Untuk apa? Membuka untuk menerima apa yang saya sampaikan nantinya. Karena dia yang meminta. Jadi, dia awalnya di dunia freelance-nya mereka, di dunia bebasnya mereka, di dunia malamnya mereka, dengan segala caranya untuk mendapatkan yang diinginkan. Dia itu menghalalkan segala cara, menggunakan seluruh trik dan cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah sampai di dalam titik kesadaran, dulunya dia itu memiliki kerakusan, ketidakpuasan di dalam segala hal. Tentang apa? Tentang nafsu, tentang syahwat, tentang keinginan-keinginan lambung, tentang keinginan-keinginan pikiran. Akhirnya, alhamdulillah singkat cerita, saya banyak mendapatkan hikmah, banyak mendapatkan manfaat. Dari apa? Dari apa yang pernah saya lakukan pada waktu saya masih buka praktek dulu. Nah, kesimpulannya, nantinya kita akan tahu tentang titik-titik di dalam diri. Di dalam diri itu banyak titik-titik. Dan titik-titik itu memiliki pintu-pintu. Dan pintu-pintu itu termasuk nantinya hubungannya dengan apa? Dengan ilmu tauhid. Hubungannya dengan pencarian seorang pencari Tuhan. Orang-orang yang mempelajari tentang teologi. Ada hubungannya dengan situ. Apabila pintu tidak terbuka, urusan ketauhidan, jangan pernah harap memahami ilmu tauhid yang seluas-luasnya. Jadi,
apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang dihalalkan, diharamkan oleh Rasulullah, mungkin para saudara, para teman mungkin cuma mendengar dalilnya, dasarnya kita tahu, tetapi membuktikan ke dalam diri itu tidak pernah tahu. Sebelumnya berbicara tentang titik-titik pada diri, tentang pintu-pintu pada diri yang hubungannya dengan akal, dengan jiwa manusia, dengan nafsu manusia yang nantinya dikembangkan secara luas, tentang EQ, SQ, termasuk tentang apa? Spiritual manusia. Dikembangkan secara luas. Bagaimana pada akhirnya nanti jati diri seorang manusia. Bagaimana dengan orang-orang yang menggunakan topeng agama? Bagaimana orang-orang yang menggunakan topeng kealiman? Bagaimana orang-orang yang menggunakan topeng untuk mencari keuntungan dirinya sendiri? Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari layatil liulil albab. Saya suka sama ayat ini. Karena ayat ini Allah itu menyentil liulil albab kita. Allah selalu senantiasa mengingatkan liulil albab kita. Liulil albab kita itu sumber dari segala pengetahuan, sumber dari segala macam ilmu. Kalau liulil albab kita jernih, kalau liulil albab kita bercahaya, insya Allah para teman, para saudara akan tahu buktinya. Ilmu itu tidak perlu kita gembor-gemborkan, tidak perlu kita teori-teorikan. Cukup ilmu itu buktikan, rasakan. Apa yang terjadi pada tindakan dan perilaku kita, apa yang terjadi pada ucapan yang keluar dari mulut kita, munafik atau enggak, kita yang tahu sayang. Kita bohong atau enggak, kita yang tahu sayang. Makanya selama saya hidup, hal yang paling memalukan, hal yang sangat memalukan di dalam hidup, dan saya sudah melewati perjalanan itu. Tatkala saya berbuat tidak cocok dengan tindakan dan perilaku saya, tidak cocok dengan ucapan saya diketawain oleh diri saya. Saya diketawain manusia, sudah biasa. Manusia lain melihat casing saya, melihat hal tentang diri saya biasa. Diketawain Allah, saya biasa. Orang Allah saya kok. Tetapi kalau diketawain oleh diri saya, jadi kalau ngetawain itu gini, ekspresi wajahnya. Umpama kita perilaku, tindakan kita itu salah, nggak cocok dengan ucapan dan perilakunya, cuma ngetawain gini. Malu banget kita. Kembali tentang diri. Makanya harapan kita yang pasti bagaimana? Ya ayuhan nafsul mutmainah, sampailah para saudara, para teman, para sekalian dengan ilmu, dengan ketakwaan dan ketakwaan kepada Allah, dengan selalu mengingat Allah, dengan selalu mencintai Allah, dengan selalu melihat ke dalam fisiologis diri dan organ materi ini, akan semakin nampak seluruh cinta Allah, tanggung jawab seluruhnya, bahkan kita akan melihat Allah. Sedikit bagi para teman-teman mungkin yang memperhatikan awal-awal dari saya di Ewa Kultur ini, penyampaian saya tidak ada senyum. Penyampaian saya selalu tegas di dalam ilmu. Saya tidak ada basa-basi dalam ilmu. Karakter saya di dalam menyampaikan ilmu seperti ini. Mohon teman apabila tidak paham tentang diri saya, penyampaian saya di dalam berbagai ilmu ini, saya sampaikan seperti apa? Seperti karakter mungkar nangkir. Karena sejatinya ilmu tauhid tidak pernah bercanda. Ilmu tauhid tidak pernah main-main. Ilmu tauhid itu sangat tegas. Salah-salah, benar-benar, bingung, cari lagi. Kalau sudah betul-betul paham, tingkatkan yang lebih tinggi sampai akhir kematian. Jadi, saya yakin para saudara, para teman, karakter saya seperti ini. Saya hanya orang biasa seperti sekarang ini. Yang saya itu punya selalu keinginan ingin berbuat baik. Ingin selalu berbagi ilmu seperti ini, selalu berbagi. Siapa tahu dari 1-2 kata bermanfaat bagi para teman. Makanya tentang titik diri, orang-orang yang mau mempelajari tentang agama, orang-orang yang mempelajari buka kitab suci Al-Quran, belajar tentang sifat-sifat 20, seorang mursyid berbicara, lalu salik mendengarkan. Kalau pintu di dalam diri berhubungan dengan pikiran manusia, itu tidak terbuka titik itu, satu titik itu tidak terbuka,
Mungkin orang-orang yang melihat dengan penampilan casingnya tertipu. Oh, orang itu sadar. Oh, orang itu sekarang seperti ini. Oh, orang itu apa nggak tahu? Kalau di dalam dirinya tidak ada niatan untuk berbuat baik kepada Allah, untuk sadar kepada Allah, untuk sungguh-sungguh mengkaji tentang Islam, dia hanya mengkibuli orang-orang di sekelilingnya. Orang supaya ngelihat mungkin saudaranya, mungkin temannya, mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin banyak kemungkinan di situ. Mereka tertipu. Saya ngaji, saya belajar, saya ini. Padahal di dalam hati nuraninya, andai kata saudara Pak tahu tentang diri, ada ulat busuk di dalam dirinya. Dia itu walaupun seorang ulama berbicara tentang ilmu, kalau ada niat busuk ini untuk menutupi topeng tentang kebusukannya. Dan ini naudzubillahi min dzalik. Dan sifat ini datang dari mana? Dari saraf manusia. Ada di dalam diri manusia itu satu saraf yang berhubungan dengan nafsu manusia, amarah, lawama, sofia. Kalau sampai di mutmainah enak, kita tenang segalanya. Ada jiwa, kita tahu bagaimana dengan mulhama, bagaimana dengan lawama, bagaimana dengan robaniyah, dengan syahwat, dengan amarah, dengan hububiyahnya. Jiwa-jiwa ini kalau memang kita membiasakan jiwa kita ke arah negatif, ke arah kedengkian, ke arah hal-hal yang hanya mencari keuntungan lambung, sakit kita. Kita akan berpakaian sok santri, sok suci, tapi di dalam hatinya penuh bibit-bibit untuk meraup, untuk menggerayangin apa yang diinginkan. Dan orang-orang apabila memiliki sifat seperti ini, dan orang di sekelilingnya tidak mengetahui, ini akan menjadi racun bagi siapapun. Termasuk mungkin para teman mungkin yang tahu. Mungkin teman yang tahu. Dan mungkin apa yang teman para saudara tahu, mungkin bisa dijadikan acuan untuk merenung. Mungkin teman pernah tahu, karena saya dulu itu latar belakang saya gila dulu, pernah hidup di dunia psikotropika. Saya melihat orang-orang di situ yang bermain tentang asap, bermain tentang gelas, bermain tentang kaca. Mereka selalu kurang. Sifat kurangnya untuk memenuhi tentang keinginannya, dia itu bisa menghina orang lain, bisa memfitnah orang lain, bisa membicarakan orang lain. Naib kita apabila memiliki sifat seperti itu, hanya mencari hal yang fana tentang keduniaan, menjatuhkan saudaranya, mencelakakan saudaranya. Naudzubillah min dzalik. Kembali tentang titik pada diri. Manusia, alam semesta, seluruh ciptaan Allah itu berjalan dengan kebiasaannya. Dan kebiasaan itu memiliki rahasia yang sangat tinggi. Memiliki rahasia yang menentukan tentang kualitas, kuantitas seorang manusia yang memiliki jiwa. Apabila kebiasaan kita, kebiasaan yang dipakai, kebiasaan lemah, selalu menghirup hawa-hawa negatif, selalu berburuk sangka, selalu kita itu terjerumus ke lumpur-lumpur seperti itu, sementara waktu tidak dijadikan acuan untuk selalu mengingat Allah, maka subhanallah kita yang celaka. Kita sayang suatu saat kita akan meninggal dunia. Bahasa saya, bahasa Ewa, saya suatu saat mampus. Saya nanti tidak akan pernah bisa mandi. Saya tidak akan pernah bisa sholat lagi. Saya tidak akan pernah bisa zikir lagi. Saya mau memakai baju harus dipakein orang lain, dikafani orang lain. Saya mau berjalan ke kuburan, saya nanti nggak akan pernah bisa jalan. Diangkat oleh 4 roda berupa manusia. Saya nanti nggak bisa masuk ke kubur. Nanti orang yang mengubur diri saya. Lalu ditutup supaya nggak busuk bau jasad saya. Biar nggak menakuti orang lain pocong saya. Biar tidak menjadi bangke. Dan saya dan para saudara suatu saat mengalami itu. Kalau kita tidak menjaga diri kita, siapa lagi yang menjaga diri kita? Surga oke lah, kita mungkin tidak mengharap surga karena ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Hanya keridhaan Allah yang dicari, hanya mahaba Allah. Hanya Allah yang dituju. Tidak ada ruginya kita berbuat baik. Di dalam diri manusia ada namanya nafsu. Ini adalah nama. Pemahaman tentang nama bisa difahami dari ma'rifat asma. Ada nama tentang jiwa.
Dan itu diri kita. Kalau jiwa-jiwa kita terkungkung oleh keinginan-keinginan kita tentang keduniawian, terkungkung oleh ego dan keegoisan, terkungkung untuk menguasai tentang keduniawian, tentang keinginan, tentang hasrat, nafsu, syahwat. Lalu sama sekali tidak ada ruang dan waktu untuk mengingat Allah. Tidak ada ruang dan waktu untuk berbaik kepada Allah. Mau dijadikan apa diri kita? Suatu saat kita akan pulang. Dunia, jasad ini bukan rumah kita sayang. Ini tempat sementara hanya pada waktu apa? Kita di dunia ini. Ini adalah alat untuk sampai di titik tujuan kita. Makanya Allah memberikan tauhid, Allah memberikan jalan kemarifatan, Allah memberikan jalan tentang hakikat kebenaran-kebenaran. Allah memberikan langit bumi seisinya bagi ulil albab, bagi orang-orang yang mau merenung, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang teliti dan peka di dalam kehidupan. Saya sering menyampaikan, jangan mudah percaya dengan ilmu dan jangan pernah percaya dengan siapapun. Kalau kita tidak bisa membaca hati orang di depan kita, tidak bisa membaca pikiran orang di depan kita. Karakter, sifat, watak, tabiat yang kita temui ini kebanyakan palsu. Orang-orang mengatakan baik di depan kita, orang-orang mengatakan kita teman, sahabat. Dilihat analoginya, dari mana dia itu berkata teman, sahabat, saudara. Adakah tendensi di dalamnya? Adakah harapan di dalamnya? Adakah banyak hal? Saya tidak percaya dengan teman, tidak percaya dengan orang yang mengaku saudara, tidak percaya dengan orang-orang yang mengaku sahabat. Karena semua yang dulu mengaku seperti itu tai lasso aja semuanya. Hanya kolo aja. Bilang orang Surabaya jancuan aja semua itu. Orang-orang hanya memanfaatkan apa? Mengambil keuntungan pada diri saya. Tapi itulah saya. Makanya bagi para teman, para saudara, siapa tahu setiap kali saya menyampaikan jadi acuan. Jadi hati-hati sayang, kita punya akal, kita punya hati. Yang dimaksud hati, bukan hati ini aja sayang. Bukan hati secara fisiologis, bukan hati secara biologi. Hati di dalam hukum mukasyafah bukan ini. Ini hati untuk tubuh, untuk kelangsungan tubuh kita. Tetapi hati yang sejati, letaknya akal, letaknya nafsu, letaknya jiwa, letaknya keinginan, hasrat, ego, doa-doa, kebaikan itu. Hati bagi orang-orang yang sudah sampai di dalam pencarian katanya, hati itu bisa di mata kita, bisa di ucapan kita, bisa di tindakan dan perilaku kita, bisa di apa? Bisa di kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Hati bisa di hal-hal yang negatif. Hati bisa ada di kedengkian, hati bisa ada di pecundang, hati ada yang ditopeng-topeng untuk kebaikan. Makanya bagi para teman, jangan pernah bosan sayang untuk selalu mengingat Allah. Jangan pernah bosan. Karena kita punya sakaratul maut nantinya. Kita punya husnul khotimah yang harus kita latih mulai dari sekarang. Selalu ingat Allah sayang, nikmat. Selalu kita itu berkecimpung di ilmu. Itu nikmat sekali. Hak demi Allah. Ini gara-gara saya dipaksa untuk ngaji nih. Habis dari jalan, digombalin, akhirnya yang ngaji kayak gini ya. Minuman belum disiapkan. Nah, hal yang paling nikmat pada diri saya sayang ya. Kalau saya berkata bohong, semoga saya menjadi orang-orang yang munafik, masuk neraka nantinya. Hal yang paling nikmat di dalam diri saya, ada titik ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri saya. Itu saya temukan di ilmu. Saya menemukan ketenangan, kenikmatan yang betul-betul saya rasakan setiap detiknya. Semoga daiman abadan, termasuk para saudara. Dengan ilmu, pemahaman tentang filsafat, teologi, tentang banyak hal tentang ilmu, itu menjadikan diri saya seperti ini sayang. Jadi kalau saudara tahu sebenarnya, saya itu sangat tua loh sebenarnya. Cuma saya nggak pernah mikir apapun, kecuali saya itu selalu mengingat Allah. Dan di otak saya selalu berkecimpung dengan ilmu dan ilmu. Tentang apapun. Ilmu itu menyelamatkan saudara sekalian. Dengan ilmu
saya bisa selalu ingat kepada Allah, tahu tentang mahabanya Allah, tahu tentang kemuliaan Allah, tahu banyak hal. Dan tahu saya tidak berhenti di tahu, saya memahami betul-betul. Dengan ilmu, kita bisa banyak tahu tentang dunia. Kita tahu tentang banyak hal, kita tahu tentang apapun. Dengan ilmu, kita bisa menembus dimensi yang dibatasi oleh nalar. Kita bisa menembus dimensi di luar rasio. Dengan ilmu sayang, ilmu menciptakan kelembutan seorang manusia. Ilmu menciptakan kesadaran seorang manusia. Ilmu meningkatkan daya fokus seorang manusia. Ilmu meningkatkan tentang kealiman seorang manusia. Ilmu bisa meningkatkan tentang ketajaman mata batin. Ilmu bisa nikmat untuk beribadah kepada Allah. Ilmu bisa baik dengan siapapun. Dengan ilmu kita bisa berakhlak. Dengan ilmu kita lembut apa yang keluar dari lisan kita. Dengan ilmu apa yang keluar dari lisan setiap kita selalu senantiasa manfaat. Persis seperti manfaatnya Anahal lebah. Persis seperti manfaatnya siapa? Ya waliullah, nabinya Walid. Walid yang seperti itu, air liurnya mengeluarkan sarang yang harganya wah sangat mahal. Manfaatnya jangan diragukan lagi. Makanya pesan bagi orang-orang, para saudara saya yang memiliki rumah walet, apabila tidak bisa merawat walet itu sendiri, lalu walet itu betul-betul tidak dinikmati, tidak digunakan kelembutan, lalu tidak disentuh dari dunia mistisnya, dari dunia imaterinya, jangan harap apabila suatu saat nanti si walet dengan seluruh kegobinya, dengan para nabi, itu nanti nyentil telinga kita dengan berbagai ujian. Jadi kembali ke titik tadi, di dalam diri manusia ada titik, banyak titik. Contoh kita di pengajian ini. Apabila di dalam pengajian kita mau menelaah ilmu ini, kata kita mau mempelajari ilmu kayak gini, ilmu ini, kita mau mempelajari tentang Islam, tentang Al-Quran, coba masuk ke dalam diri saudara. Adakah pintu kesungguhan saya betul-betul terbuka? Saya betul-betul terbuka sungguh-sungguhnya. Adakah di dalam diri saya itu pintu kesadaran untuk mempelajari ilmu ini? Itu betul-betul terbuka. Adakah tatkala saya mempelajari ilmu ini, memperdalam ilmu ini, adakah pintu titik kepekaan, titik ketelitian, titik kehati-hatian, adakah sudah terbuka? Kalau belum sayang, teliti lagi. Pun termasuk siapa? Orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita. Kalau titik-titik kesadaran, titik-titik tentang diri, titik tentang banyak titik-titik seperti dicontohkan tentang surga dengan seluruh biliknya, itu tidak terbuka, jangan pernah percayai orang-orang yang mengaku baik dan berbuat baik, padahal dia cuma jadi apa? Cuma jadi orang-orang yang seperti binatang hidup di dua alam, atau mereka menjadi bunglon. Seluruh nama-nama teologi, seluruh nama-nama agama hanya dijadikan kedok untuk mencari keuntungan perut dan lambungnya, untuk keinginan nafsu dan pikirannya. Tauhid mengajarkan hal-hal yang fitrah. Tauhid mengajarkan kita tentang jati diri. Tauhid yang memperkenalkan kita dengan Allah. Tauhid yang mengenalkan kita dengan diri kita. Siapa diri kita? Apa yang dicari di dalam diri? Bagaimana kita di dalam berinteraksi kehidupan sosial? Tauhid menjawab seluruh pertanyaan itu. Tauhid selalu senantiasa menyuguhkan tentang keindahan seperti Allah. Seluruh bentuk ujian, seluruh bentuk cobaan, itu hal yang tercantik yang diberikan kepada manusia. Sedikit buat perenungan ya untuk teman-teman, untuk para saudara. Sedikit aja untuk perenungan. Saya paling malas untuk memperturutkan jiwa saya lawama dan mulhama untuk selalu senantiasa mengeluh. Untuk selalu senantiasa mengusik, ngomong-ngomongin tentang ujian. Saya paling nggak suka kalau jiwa mulhama dan lawama saya itu mengeluh, mengotak-atik, menyesali tentang banyak hal. Sayangku, renungkan cantik.
Saya di depan para saudara sekalian, saya ada musibah yang sangat besar sayang. Saya ada musibah yang sangat besar sekali. Kebetulan musibah itu berhubungan dengan dua permasalahan. Satu permasalahan yang sangat sakral, satunya lagi yang mendukung tentang kesakralan, tentang permasalahan saya. Dan akhirnya apa? Akhirnya terhapus seperti abu di tiup angin, seperti air yang dihempas, hilang begitu saja. Saya ada masalah itu sayang. Saya ada musibah itu. Tapi saya masih di dalam perjalanan saya bisa berbagi. Coba sampean lihat bagaimana tentang vis saya, tentang diri saya. Hati saya ada di sini sayang. Kerutan pikiran saya andai kata ada di sini saya. Lihat aja di sini. Saya nggak ada apa-apa, semuanya kosong. Saya nggak bisa melawan tentang Allah. Allah menguji apapun tentang diri saya tidak bisa melawan apa-apa. Dan andai kata saya dapat materi dan finansial dari tubuh fisik yang saya gunakan untuk bekerja, lalu Allah mengambil, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Tubuh fisik saya, itu pun pinjaman dari Allah. Tenaga, pinjaman dari lahola. Jadi sejatinya, saya cuma ketawa, senyum kepada Allah. Allahku yang tercantik, Allahku yang terindah. Untuk teman goibul, semoga selalu semangat sayang di dalam ilmu. Saya selalu mendukung kecintaan, kesetiaan saudara sebagai teman, para sahabat. Saya dukung sekali, saya sangat mengacungi jempol tentang persaudaraan itu. Lain dengan manusia, mengaku saudara pada kita, tapi pada hakikatnya, tai lasso. Terakhir, sayang, pada diri kita ada titik-titik. Kita mau ngaji, ada titik kesadaran, ada titik kesungguhan, ada titik kepekaan. Kita di dalam kehidupan, mungkin kedengkian kita ada titiknya. Kita mau syirik sama orang, ada titiknya di dalam diri. Lalu kita mau keakuan, mau kesombongan, mau apapun tentang hal-hal yang dilarang oleh Rasul, ada titiknya. Kalau titik-titik itu tertutup, tidak memiliki kesadaran, kita selamanya tidak akan pernah sadar. Dan tidak ada manusia, sehebat apapun seorang manusia yang menyadarkan mereka. Tidak, agama tidak akan pernah menyadarkan mereka. Al-Quran, kitab tidak akan pernah menyadarkannya. Kecuali mereka membuka pintu-pintu yang tertutup itu, lalu mereka itu berjalan ke Allah dengan kesadaran. Naudzubillah min dzalik. Semoga para teman, para saudara tidak memiliki sifat itu sayangku. Semoga dengan tauhid kita itu bisa semuanya. Seluruh sifat-sifat negatif kita bisa mengendalikan, kita bisa memutihkan, kita bisa memenjarakan. Saya di dalam perjalanan saya ini, semoga hawa murni saya, kemurnian doa-doa saya, kemurnian keikhlasan saya, elektromagnet tentang hawa murni, tersalurkan untuk para saudara sekalian dimanapun para saudara berada, dimanapun para saudara bertempat. Semoga saudara orang-orang yang amin, amin, amin dan teramini. Semoga para saudara hal-hal yang negatif di dalam diri Anda itu terbuka untuk menerima kesadaran, untuk terbuka menerima Allah, untuk terbuka menerima cinta Allah. Semoga seluruh pintu-pintu yang ada di dalam diri untuk sampai ke diri, untuk sampai ke dalam hal-hal yang diinginkan oleh Allah, seluruhnya terbuka untuk menjadi orang-orang yang sadar, untuk menjadi orang-orang yang peka. Dari saya Eva Kultur, apabila ada khilaf dan salah, saya mohon maaf tentang pakaian saya, casing saya seperti ini, saya mohon maaf juga. Saya akhiri dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.